Selamat siang Bang, perkenalkan nama saya Demetria Octavia Pranginangin dari Prodi Informatika Angkatan 2025 dengan NIM 11S25059. Jadi di sini saya akan menjelaskan tugas praktikum Pempro saya pada week ke-6. Yang pertama itu adalah latihan, nama filenya latihan1.c. Jadi pada latihan 1.c ini saya akan belajar tentang membangun fondasi dengan struct. Jadi saya akan berkenalan dengan konsep struct atau structure, yang dimana kalau di variabel biasa itu saya itu cuma bisa simpan satu nilai. Namun di struct ini memungkinkan saya untuk membungkus berbagai jenis data dalam satu nama besar. Jadi yang pertama itu tentang definisi blueprint. Jadi saya membuat struct student yang di dalamnya itu ada ID atau array of character ini, lalu ada name, array of character juga, dan juga grade yang berupa float. Jadi di sini membayangkan seperti formulir kosong yang siap akan diisi. Selanjutnya itu akan melakukan alokasi memori. Jadi saat saya menulis struct student MHS1 yang ini, maka komputer itu akan menyiapkan satu blok memori yang cukup besar untuk menampung semua atribut tadi. Selanjutnya itu ada memanipulasi string. Jadi ada hal unik di baris yang ini. Nah, di sini tuh dalam C itu saya tidak bisa langsung mengisi ke array of character, array karakternya dengan operator sama dengan. Jadi saya itu butuh bantuan fungsi string copy, yaitu strcpy. Nah, yang dimana string copy ini dari library string ketik H. Selanjutnya itu adalah mengakses atributnya. Dimana di sini saya menggunakan dot operator untuk mengakses isi MHS1 dari kotak MHS1 tersebut. Jadi di sini catatan mahasiswanya di mana saya itu menggunakan persen 2F yang dimana di sini yaitu saat mencetak IPK agar hasilnya itu rapi dengan 2 angka di belakang koma seperti 3,75. Selanjutnya itu adalah latihan yang kedua, latihan 2.c. Jadi di latihan 2 ini tentang memberikan nama pada angka dengan enum. Jadi di sini saya berkenalan dengan enum atau enumeration, yang dimana enumeration ini adalah cara kita atau cara saya membuat kode lebih manusiawi. Daripada saya pusing mengingat status O itu apa ya, jadi lebih baik saya itu memberi namanya dengan aktif. Status 0 bernilai 0 secara default. Jadi di sini mappingnya itu otomatis. Secara default itu C akan memberikan nilai integer mulai dari 0 untuk elemen pertama. Selanjutnya itu jadi sini active itu sama dengan 0. Lalu selanjutnya leave itu bernilai 1 dan seterusnya. Dropout itu nilai 2 dan juga graduated itu bernilai 3. Lalu selanjutnya ada itu readability. Jadi saat saya menulis status Budi ini status Budi sama dengan aktif, jadi kode saya itu jadi jauh lebih mudah dibaca oleh teman satu tim saya dibanding menulis status Budi sama dengan 0. Karena di sini aktif itu udah secara default bernilai 0. Sehingga nanti output integernya penting untuk diingat bahwa saat di print itu dengan persen %d yang ini, yang muncul itu tetap angka aslinya, bukan teks aktif. Nah, gitu sih. Selanjutnya itu ada latihan 3.c. Nah, di latihan 3.c ini saya akan belajar tentang integrasi dan juga kustomisasi nilai. Nah, di latihan 3 ini saya menaikkan levelnya, di mana saya itu tidak mau mulai dari 0. Namun saya ingin menggabungkan enumeration dan juga ke dalam struct yang tadi structure. Jadi yang pertama itu ada override nilai defaultnya. Jadi dengan menuliskan aktif sama dengan 1, maka saya akan memaksa urutan angka dimulai dari angka 1. Maka secara otomatis leave itu akan menjadi nilai 2 dan juga graduated ini otomatis menjadi nilai 3. Lalu ada komposisi datanya. Yang pertama itu ada struct student. Jadi struct student itu sekarang memiliki member yang bertipe enum academic status yang ini. Jadi ini sangat efisien secara memori karena komputer hanya menyimpan satu angka kecil, tapi saya sebagai manusia melihatnya sebagai status yang jelas. Lalu ada penerjemah atau switch case. Karena enumeration ini cuma angka, jadi saya butuh switch MHS1 status. Jadi untuk mencetak itu gunanya itu untuk mencetak kata-kata seperti aktif dan juga lulus ke layar.
Ini adalah pola standar dalam pemrograman profesional. Gitu. Jadi selanjutnya itu saya akan masuk ke tugas 1.c. Jadi pada tugas 1 ini saya akan mengelola data banyak atau array of structure. Jadi di sini tantangannya itu lebih nyata karena bakal ditanya bagaimana kalau mahasiswanya banyak dan juga bagaimana kalau mencari siapa yang paling pintar atau nilai tertinggi atau IPK-nya yang paling tinggi. Jadi di sini yang pertama itu ada wadah kolektif. Di sini saya membuat struct student MHS3 yang ini. Yang ini udah sama seperti yang tadi, yang sebelum-sebelumnya. Struct student MHS3. Yang artinya itu ada 3 slot mahasiswa yang siap diisi nantinya. Lalu selanjutnya ada proses input. Jadi saya menggunakan loop for yang ini untuk mengisi data satu persatu. Jadi di sini saya akan memperhatikan bahwa saat scanf menggunakan scanf ini %s MASI.id, maka saya tidak butuh lagi tanda ampersand atau yang tanda dan itu yang n, karena nama array itu sendiri sudah bertindak sebagai alamat memorinya. Lalu masuk ke algoritma pencarian maksimumnya. Ini. Nah, sini saya mengasumsikan dulu mahasiswa pertama itu sebagai indeks 0 adalah pemegang tahta tertingginya atau nilai tertinggi. Lalu selanjutnya saya akan membandingkan dengan mahasiswa berikutnya, I sama dengan 1 sampai I sama dengan 2. Jika mahasiswa MHSI grade ini ternyata lebih besar dari MHS max index grade, maka saya update max index kita yang ini. Lalu selanjutnya di akhir saya tinggal cetak data milik mahasiswa yang indeksnya adalah ada di max index. Dan yang terakhir itu ada tugas 2.c. Nah, ini merupakan tugas terakhir yang dimana sini topiknya itu saya akan melacak riwayat dengan array of enum atau enumeration. Jadi sini saya mensimulasikan riwayat akademik seorang mahasiswa dari semester ke semester. Jadi detail eksekusinya itu yang pertama ada timeline datanya, dimana yang ini sama seperti yang tadi yang sebelumnya. Sini ada history for. Jadi yang bertipe enum. Jadi itu gunanya itu untuk menyimpan status mahasiswa selama 4 semester. Selanjutnya itu ada inisialisasi manual, dimana di kode ini status diisi secara manual. Semester 1 dan 2 aktif, dan semester 3 itu cuti, dan semester 4 kembali aktif. Lalu selanjutnya ada otomasi laporan dengan perulangan for, menggunakan perulangan for. I sama dengan 0, I lebih kecil dari 4, dan I plus plus. Jadi itu gunanya itu saya itu memerintahkan komputer untuk mengecek status di tiap semesternya. Di semester 0, dari 0 sampai 1 sampai 4. Nah, selanjutnya itu ada logika percabangan di dalam loop. Switch history yang ini. Switch story I. Jadi bekerja seperti mesin penerjemah yang mengubah kode angka di memori menjadi teks yang ramah di mata user. Jadi rangkuman singkat dari semua tugas yang saya kerjakan dari latihan 1 sampai tugas 2, dimana yang pertama itu ada struct, yang dimana kegunaannya itu untuk menggabungkan tipe data berbeda dari NIM, nama, dan juga IPK. Contohnya itu yang pada latihan 1 dan juga tugas 1. Selanjutnya ada enumeration, yang kegunaannya itu memberikan label pada angka konstan agar kode manusiawi. Itu ada pada latihan 2 yang tadi. Selanjutnya ada array of structure, yang mana kegunaan utamanya itu untuk mengelola database atau list data yang banyak. Itu ada pada tugas 1 tadi. Dan yang terakhir itu ada switch case, fitur switch case yang guna utamanya itu untuk menerjemah nilai enum menjadi text output, yang itu ada file contohnya itu pada tadi latihan 3 dan juga tugas 2. Jadi sekian penjelasan saya atau pemaparan saya pada tugas praktikum pada week ke-6 dengan mata kuliah Pempros, kiranya dapat dimengerti. Jika ada salah pengucapan, maka mohon dimaafkan. Terima kasih.